glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. This day, we will continue our lesson about pewarisan sifat. Nah, kalau kemarin kalian sudah menonton video sampai ke istilah-istilah penting pada pewarisan sifat, nah Mister akan sedikit mengulas dan mengulang lagi, terutama pada bagian latihan soal yang kemarin Mister kirimkan dan sudah kalian jawab. Kita akan lihat nanti, sudah benarkah kalian menjawab soal tentang pembentukan jamet yang kalian kemarin buat. Mari kita lihat penjelasannya. Oke, pertama yang kemarin kita bahas adalah istilah parental. Lambangnya P, kalian sudah tahu ini adalah untuk induk. Kemudian yang kedua filial. Filial dengan lambang F ini adalah untuk keturunan. Jadi kalau nanti di soal-soal genetika ada pertanyaan tentukan F1, maka disuruh mencari keturunan pertama, F2 keturunan kedua, dan seterusnya. Kemudian kemarin juga membahas hibrida. Hibrida itu adalah sifat beda. Nanti kalau ada pertanyaan untuk monohibrida, persilangan monohibrida artinya persilangan satu sifat beda. Sedangkan dihibrida adalah persilangan dua sifat beda. Coba bisa kasih contoh. Disilangkan antara mangga yang berbuah manis dengan mangga yang berbuah asam. Coba kalian tebak. Manis disilangkan dengan asam atau buah manis dikawinkan dengan asam ini contoh monohibrida atau dihibrida? Ayo, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ya, betul. Ini adalah contoh monohibrida. Ini satu sifat beda, yaitu sifat rasa buah. Sedangkan kalau ada soal buah mangga yang manis ukurannya besar disilangkan dengan buah mangga yang asam ukurannya kecil, ini baru dua sifat beda. Ada sifat rasa dan sifat bentuk. Kemarin juga kita sudah membahas ada namanya genotip dan fenotip. Genotip artinya gen yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang menentukan sifat dari makhluk hidup. Karena gen tidak bisa kita lihat langsung dengan mata, maka biasanya penulisan genotip ditulis atau dilambangkan dengan huruf. Sedangkan fenotip adalah kenampakan luar dari makhluk hidup. Contoh, ketika kita menyebutkan misalnya rambut anak itu keriting, maka bentuk rambut yang keriting ini adalah fenotip. Gen apa yang menyebabkan anak ini keriting? Bisakah kita melihat gennya dari mata kita langsung? Tidak bisa ya, karena ada di dalam sel tubuhnya. Maka untuk melambangkan gen keriting tersebut nanti dalam ilmu atau dalam materi perhitungan persilangan kita lambangkan dengan huruf. Biasanya diambil dari huruf depan sifat fenotipnya. Keriting huruf depannya apa? K. Betul, berarti kita lambangkan dengan K besar. Dan dibuat double ya. Kenapa hurufnya harus double atau dua? Ini menunjukkan kromosom. Nah, kemarin kita sudah belajar kromosom, bahwa di dalam sel tubuh makhluk hidup kromosom itu selalu berdampingan. Maka melambangkan genotip makhluk hidup juga harus dengan double huruf, bukan satu huruf tapi double. Oke. Berikutnya yang kelima adalah istilah dominan dan resesif. Dominan artinya sifat yang menutupi sifat lain. Ingat, menutupi, dominan.
Sedangkan resesif adalah sifat yang ditutupi. Misalnya, sekarang ayahnya berambut keriting, ibunya berambut lurus. Ternyata anaknya semua berambut keriting. Menurut kalian, sifat mana yang dinamakan dominan, rambut keriting atau lurus? Betul, karena semua anaknya keriting, berarti yang dominan adalah keriting. Sedangkan lurus disebut resesif. Nah, yang penting lagi dari dominan resesif adalah penulisannya. Misalnya sekarang ya, seperti tadi, rambut keriting ini sifatnya dominan. Disilangkan dengan rambut lurus, sifatnya resesif. Dalam persilangan genetika nanti, dia harus dilambangkan genotipnya. Karena dominan, ingat, dominan harus dilambangkan genotipnya dengan huruf besar. Kita ambil dari kata huruf yang pertama. Berarti kita tulis lambang keriting adalah K besar, K besar. Sedangkan sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Ingat, dominan huruf besar, resesif huruf kecil. Berarti lambang dari rambut lurus apa? Ada yang bilang L kecil, L kecil. Ini salah. Kenapa salah? Ingat pesan Mister ya. Dalam menuliskan resesifnya, huruf yang digunakan harus sama dengan dominannya. Kalau dominannya sudah pakai K, maka resesifnya kalian juga harus dengan K, tapi hurufnya kecil. K kecil, K kecil. Paham? Dominan, resesif. Berikutnya alel atau alela. Alel adalah pasangan kromosom yang homolog. Ingat sekali lagi materi yang kemarin kita bahas. Di dalam setiap sel, kromosom itu selalu berpasang-pasangan. Pasangan-pasangannya selalu dengan yang sama. Nah, ini namanya kromosom homolog. Nah, pasangan yang sama inilah namanya alel. Berikutnya yang nomor 7. Oke, berikutnya homozigot dan heterozigot. Homozigot artinya pasangan alel yang sama. Contoh, example. Misalnya K besar, ini homozigot. A kecil, ini homozigot. A besar, B besar, ini homozigot. A besar, B kecil, ini pun homozigot, walaupun ini besar, ini kecil. Karena yang kita lihat adalah pasangan alel. A yang homozigot adalah A. Kalau A sama A-nya sudah sama, berarti ini namanya kromosom homozigot. Tidak melihat B-nya. B harus sama dengan B. A sama A, B sama B. Itulah namanya alel ya. Jadi kalau alelnya sudah sama ya homozigot. Sedangkan heterozigot adalah pasangan alel kromosom yang beda. Contoh, A besar, A kecil. A alelnya A, satunya dominan, satunya resesif, besar dan kecil. Ini menunjukkan dia heterozigot. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A dengan A beda, B dengan B beda. Ini heterozigot. Coba balik ke atas. A sama, B sama, B sama. Ini homozigot. Kalau yang ini jelas heterozigot. A sama A-nya beda, B sama B beda. Berikutnya sifat intermediate disebut dengan sifat kodominan atau dominan tidak penuh. Jika pada persilangan misalnya disilangkan bunga merah dengan bunga putih, kalau dia dominan penuh harusnya anaknya merah atau putih, tergantung yang mana dominan.
Tapi kalau memunculkan anak sifatnya di tengah-tengah, misalnya merah muda atau pink, berarti sifat merah dan putih ini adalah sifat intermediate atau tengah-tengah. Dominannya tidak penuh. Tidak penuh bisa menutupi sifat yang resesif. Dan yang terakhir adalah gamet. Ini bagian terpenting dari istilah penting di pewarisan sifat. Karena nanti saat kita sudah masuk dalam persilangan Mendel yang satu sifat beda, monohibrid dan dihibrid, menentukan gamet menjadi hal yang sangat krusial. Jika salah kalian menentukan gamet, maka semua perhitungan kalian ke bawahnya akan salah. Gamet adalah sel kelamin. Waktu kita membahas di bab yang pertama di sistem reproduksi, ingat bahwa kromosom dari gamet adalah setengah dari kromosom sel induk. Dan kita harus ingat lagi seperti video yang kemarin, gamet itu di makhluk hidup cuma ada dua. Di jantan ada sel sperma, di betina ada sel telur atau benang serbuk sari dan putik. Kalau bicara tentang penis, vagina, rahim, itu semua masuk ke sel tubuh. Gamet itu cuma ada dua ya, sperma dan telur. Dan kromosom yang setengah dari induknya. Berarti seperti contoh yang kemarin, kalau sel induknya A besar, maka gametnya adalah A besar dan A besar. Ini kita bagi dua. Karena ini sama, maka dalam persilangan kita cukup tulis satu saja. Berikutnya, kalau misalnya gamet induknya A besar A kecil, maka gametnya kita tinggal bagi dua, A besar dan A kecil. Karena beda, dua-duanya tetap harus ditulis. Kalau misalnya A besar ini dihibrida ya, A besar, B besar, B besar. Maka caranya kita bagi dulu A besar dengan A besar. Ini bagi dua. Terus sifat yang kedua bagi lagi B besar, B besar, B besar, B besar. Maka gamet yang dibentuk, lihat, ini dan ini apa? A besar, B besar. Ini dan ini A besar, B besar. Sama. Dah? Sama semua ternyata. Karena semuanya sama, berarti kita cukup menulis satu saja, A besar, B besar. Berikutnya, kalau misalnya gamet, induknya heterosigot, A besar, A kecil, B besar, B kecil, sama, kita bagi lagi. A-nya kita bagi A besar dan A kecil. Terus kita bagi lagi, dapat B besar dan B kecil. Bagi lagi di sini, dapat B besar dan B kecil. Maka gamet yang pertama ini sama ini, A besar, B besar, ini sama ini, A besar, B kecil, ini sama ini, A kecil, B besar, dan ini A kecil, B kecil. Berarti ada 4 macam gamet yang terbentuk. Berikutnya, kalau misalnya yang diminta di soal adalah menentukan jumlahnya ya, jumlah. Kalau ini namanya bentuk, ini bentuk ya, ini jumlahnya aja, angkanya yang diminta. Berapa jumlah macam gamet? Kita bisa menghitung. Nah, kalau di sini saya ambil contoh ya. Kalau misalnya individunya hanya sependek ini, kita bisa buat dengan cara pembagian begini. Kan dapat berapa macam gametnya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya soalnya tentukan berapa macam gamet dari ini. Wah, sampai penuh kertasnya gak akan ketemu untuk membagi ini, banyak banget. Maka, jika disuruh menentukan jumlah macam gamet dengan individu yang begitu panjang, gunakanlah rumus 2 pangkat N. Di mana N adalah kromosom, N adalah kromosom yang heterozigot. Coba lihat di sini mana yang heterozigot. A besar, A kecil, heterozigot enggak? Heterozigot itu kan yang beda ya.
Beda nggak? Beda, betul. Beda, 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 beda. 2, 3, 4, 6. Ada 6 yang beda. Berarti berapa jumlah macam gametnya yang ini? 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Adalah 64. Nah, sekarang kita bahas soal yang kemarin kalian kerjakan. Yang pertama, disuruh menentukan gamet yang terbentuk. Berarti gametnya diminta ya. Kalau yang nomor A, B besar, B kecil seperti tadi, tinggal kita bagi 2. Gametnya adalah B besar dan B kecil. Yang nomor B, M besar, M kecil, K besar, K kecil. Nah, kunci anak-anak ya, ini sering salah ya. Kalau misalnya di soal ini hanya ada satu jenis huruf B, berarti dia monohibrida. Kalau sudah ada 2 jenis huruf M sama K, berarti ini dihibrida. Kalau ada 3 huruf A, B, C, berarti dia trihibrida dan seterusnya. Kalau monohibrida, gametnya berarti hanya 1 huruf. Kalau dihibrida, berarti gametnya ada 2 huruf. Seperti tadi, kita bagi dulu. M-nya kita bagi, M besar, M kecil. K-nya kita bagi, K besar, K kecil. Maka gamet yang pertama 2 huruf ya, M besar dan K besar. Gamet berikutnya M besar dan K kecil. Berikutnya M kecil, K besar. Dan terakhir M kecil, K kecil. Yang nomor C, yang ditanya adalah A besar, A kecil, B besar, B besar. Seperti biasa kita bagi A besar dengan A kecil. Kalau misalnya hurufnya sama, homozigot, tidak usah kita cabangkan. Ini nggak usah, cukup sekali saja. B besar, B besar. Sudah langsung, inilah gamet yang terbentuk. Di soal D, ini trihibrida, A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar. Seperti biasa, A-nya kita bagi dulu. B-nya sama apa beda? Ya, sama. Karena sama, nggak usah dibagi, langsung tulis. C-nya sama atau beda? Sama juga, tulis lagi. Berarti inilah gamet yang terbentuk. Untuk yang E, B besar, K besar, K kecil. B-nya sama atau beda? Sama. Tulis 1 saja. K-nya sama atau beda? Karena beda, baru kita cabangkan K besar dan K kecil. Berarti terbentuk 2 gamet. B besar, K besar, dan B besar, K kecil. Sekali lagi ya. Kalau dia satu sifat beda, gametnya cuma 1 huruf. Seperti ini. Kalau 2 sifat beda, gametnya 2 huruf seperti ini. Kalau 3 sifat beda, maka gametnya 3 huruf seperti ini. Oke. Di soal yang kedua, yang diminta adalah menentukan jumlah. Berarti kalau menentukan jumlah macam, ingat rumus 2 pangkat N, di mana N adalah yang heterozigot. Kita lihat soal yang A. Kita cari dulu yang heterozigotnya. Lihat sini. Kalau beda hetero, A-nya beda nggak? Beda. Berarti ini hetero. Ini juga beda, hetero. C-nya sama. Berarti bukan hetero. D-nya beda. Berarti heterozigot. E-nya juga beda. F-nya sama. Berarti yang heterozigot di soal nomor A adalah 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Pinter. Di soal B, kita lihat. A-nya sama atau beda? Sama, bukan hetero. B-nya sama. C-nya sama. D-nya sama. E-nya walaupun huruf kecil tapi dua-duanya kecil. Ini pun sama, homozigot. Homozigot, ada nggak heteronya? Wah, nggak ada, gimana ya? Berarti karena tidak ada, N-nya adalah 0. 2 pangkat 0 berapa? Yuk, kalau nggak bisa tak suruh Mister Bangkit ngajarin lagi nih. 2 pangkat 0 berapa?
1. Semua yang berpangkat 0 hasilnya 1. Yang C, A-nya heterozigot, B-nya heterozigot, sisanya homozigot. Berarti yang C 2 pangkat N, N-nya adalah 2. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4 macam gamet. Di nomor D, A-nya sama, B-nya berbeda, C-nya beda, D-nya beda, E-nya sama, F-nya beda, G-nya beda. Berapa heterozigotnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Gampang kan anak-anak? Nah, kalau kalian memang serius dalam belajarnya, disiplin, dan memperhatikan videonya baik-baik, Mister rasa tidak ada yang susah ya. Semua pasti bisa dikerjakan dengan baik. Nah, di pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk ke dalam hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di sana baru kita akan menerapkan istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat tadi dalam menghitung variasi dari persilangan monohibrida dan dihibrida. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semangat untuk selalu belajar, tetap disiplin di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak.